Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu sunnah apa wajib? Hukum berkurban sunnah atau wajib? Sunnah muakkad, terus wajib bagi yang mampu. Oke, itu ibu-ibu siapa namanya? Nora. Kalau Bu Hajah Yed, menurut ibu ibadah kurban itu wajib apa sunnah? Sunnah. Ada yang wajib nggak? Wajib bagi mereka yang mampu. Wajib Bu ya? Iya. Usam. Oh, berarti ibu masih ragu bukan wajib, mengarah ke wajib. Makanya dengan adanya ibu-ibu mengaji, maka ibu tahu hukumnya ya. Baik. Pertama, saya sampaikan hukum berkurban wajib. Yang pertama, kata siapa Pak Ustadz? Madhab Imam Hanafi. Salah satu negara yang ikut madhab Hanafi, siapa Pak Ustadz? India. Maka di India itu Bu, yang Islam, miskin tak miskin, kaya tak kaya, pasti karena mereka itu beraliran madhab Hanafi. Apa dalil Imam Hanafi? Dalil Imam Hanafi hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man wajadah sa'atan. Siapa yang menemukan sa'atan, waktu luang, kesempatan luang, punya harta yang lapang, yang banyak. Kata Nabi SAW. Falam yudahih. Lalu kemudian dia tidak berkurban. Fala yakrobannah musallana. Maka jangan kalian dekat dengan tempat sholatku. Jangan dekat-dekat ke masjid. Yang mampu berkorban lalu tak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku. Musallana berarti masjid yang dimaksud Rasulullah bukan Masjid Nabawi. Masjid di mana Rasulullah yang sholatin waktu itu. Berarti masjid semuanya. Ini dalil bahwa kurban wajib. Imam Hanafi. Kalau kita madhab siapa? Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Apa Bu? Sunnah muakkad. Ingetin tuh, karena ada sunnah biasa nggak muakkad, ghairu muakkad, ada sunnah muakkad. Muakkad itu apa artinya Pak Ustadz? Dikuatkan. Penekanannya lebih, hampir ke wajib. Namanya sunnah muakkad. Jadi kalau ditanya sunnah yang hampir ke wajib apa Pak Ustadz? Namanya sunnah muakkad. Ada dalilnya? Ada. Apa kata Rasulullah? Salatun hunnah alayya faraidu. Ada 3 perkara untukku wajib. Walakum tatawu'un, tapi untuk kalian sunnah. Jadi kata Nabi, 3 perkara bagiku itu wajib. Aku tak bisa meninggalkan. Tapi bagi kalian sunnah saja, tatawu'un. Apa dia? Yang pertama, sholatud duha. Sholat duha. Yang kedua, sholatul witri. Sholat witir. Dan yang ketiga, an-nahru. Wan-nahru. Kurban. Jadi bagi Nabi, sholat duha, sholat witir, berkurban tapi bagi kalian Nah, kenapa wajib? Ya Nabi tak pernah meninggalkan sholat witir. Kalau kita Pak Ustadz, paling ingatnya witir pas habis tarawih. Setahun sekali witir. Nah, alhamdulillah, mantap kalau setiap hari. Saya bilang begini, kadang saya masalah lupa sering. Tak witir. Ya, bagus. Kalau yang masih mengamalkan, berarti seperti Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duha. Apalagi sholat duha. Banyak yang bolong-bolong. Kenapa? Sibuk bisnis Pak Ustadz. Kan sholat duha itu kan sibuk-sibuknya orang bisnis kan? Lagi ini ngelayanin ini Pak Ustadz, kebetulan lontong sayur laris Pak Ustadz. Dari pagi tak berhenti sampai asar, tak ingat sholat duhur. Masya Allah. Dari saking larisnya. Kemudian berkurban. Jadi hukum berkurban ada berapa Bu? Ada berapa? 2. Yang pertama wajib bagi madhab Hanafi. Yang kedua sunnah muakkad. Kalau ibu sudah dengar 2 hukum kurban ini, ibu ikut siapa? Ibu lebih condong yang mana? Lebih condong Imam Hanafi atau Imam Syafi'i? Oh. Ngomong si bapak tuh, saya Pak Ustadz dari dulu Imam Syafi'i Pak Ustadz. Betul sebenarnya.
Bukan karena kurban. Enggak Pak Ustadz, kami tidak pernah beralih Pak Ustadz. Masalahnya Bu, menurut Imam Hanafi tentang kurban yang bagi yang meninggal. Itu ada 4, boleh dicatat. Apa hukumnya berkorban atas nama almarhum atau almarhumah? Maka 4. Perhatikan baik-baik. Kalau menurut Imam, ini catatannya. Iya, hukum berkorban bagi orang yang meninggal, almarhum. Yang pertama, Imam Hanafi boleh berkorban atas nama almarhum, almarhumah, tapi daging kurbannya wajib semuanya dikasih ke fakir miskin. Yang mengeluarkan daging kurban atau yang menyembelih atau yang memberikan hewan kurbannya tak usah makan sama sekali meskipun secuil. Imam Hanafi boleh berkorban atas nama almarhum, almarhumah, tapi dagingnya seluruhnya dikasih ke fakir miskin. Yang kedua, menurut Imam Maliki boleh berkorban atas nama almarhum, tapi harus ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, hukum kurbannya makruh, dagingnya ya halal, enggak makruh. Imam Maliki boleh, harus ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, hukumnya makruh. Imam Maliki. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Oh ya, siap. Sorry. Saya kira ngajar anak SMA. Enggak, saya kira ngajar anak SMA. Rupanya saya tengok udah S5 kan. Bukan cuma S2, S3 Pak Ustaz. Udah S5 Pak Ustaz. Iya. Lupa saya Bu. Sudah kebiasaan ngajar anak SMA. Oke. Imam Maliki boleh asalkan ada wasiat. Kalau tak ada wasiat jadi makruh. Makruhnya bukan dagingnya, perbuatannya makruh. Sudah ibu-ibu. Baik. Luar biasa, Masya Allah. Semangat luar biasa ibu ya. Mudah-mudahan istiqomah terus ibu ya. Sehat. Husnul khotimah nanti meninggalnya pas lagi ngaji. Tapi nanti Pak Ustadz umur 90 tahun. Jangan sekarang. Jangan sekarang Pak Ustadz. Apa tak pahala besar Bu pas lagi ngaji. Kalau saya Bu, saksi semuanya, saya pengen meninggal di atas mimbar. Khutbah Jumat. Tapi nanti 90. Umur 90 Pak Ustadz. Iya. Sudah Bu ya? Yang ketiga, Imam Syafi'i. Boleh tapi wajib harus ada wasiat. Enggak ada wasiat, tidak boleh. Berkorban atas nama almarhum, almarhumah. Imam Syafi'i boleh, tapi wajib ada wasiat. Tak ada wasiat, no. Tidak boleh. Yang keempat, Imam Hambali. Ini yang longgar. Boleh Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, boleh berkorban atas nama almarhum, almarhumah. Ada wasiat, tak ada wasiat, silahkan. Dagingnya silahkan. Yang berkorban anaknya atas nama bapaknya boleh memakan dan mengambil bagian daging kurbannya. Sisanya boleh ke fakir miskin seperti biasa. Karena daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk sanak keluarga, jiran tetangga, sepertiga untuk orang fakir miskin. Sekali lagi, Imam Hambali boleh berkorban atas nama almarhum yang sudah meninggal. Ada wasiat, tak ada wasiat, monggo. Dagingnya pun boleh dimakan yang berkorban. Hewan kurban dibagi menjadi 3 bagian. Oh. Contoh, yang meninggal itu pernah nanti, aku kalau meninggal, kurbankan aku ya. Itu kan wasiat. Iya, atau pernah aku pengen berkurban, tiba-tiba meninggal gitu. Kan berarti itu termasuk
niat gitu kan, maka dilaksanakan. Nah kalau memang orang tua kita yang meninggal tak pernah berwasiat, ya tak usah pusing-pusing. Kalau ikut Imam Syafi'i. Nah kalau dalam hal ini ibu ikut yang mana? Oh Imam Syafi'i Pak Ustadz, nggak ada wasiat mama saya Pak Ustadz. Pelit. Pelit itu. Kalau saya konsisten Pak Ustadz, tadi Imam Syafi'i saya ikut Imam Syafi'i Pak Ustadz, yang sunnah. Terus yang ikut masalah korban, oh ternyata saya madhab Syafi'i Pak Ustadz, nggak usah dikorbankan orang tua. Kedekut kali orang ini. Padahal kaya Bu, duitnya 20 miliar. Kambing cuma 3 juta. Manalah artinya 2 miliar sama 3 juta. Paham sampai di sini, Bu? Berarti kalau ditanya, kamu ikut siapa? Kemungkinan orang dia ikut Imam Syafi'i karena memang konsisten, atau yang kedua alasannya pelit, kikir, bedit, kedekut, bakhil, apa lagi? Oh lengkap Bu ya. Kalau orang Melayu apa tuh? Kedekut kan? Kalau Bu Rini orang Medan apa? Enggak ada ya? Iya, kan macam-macam tuh. Orang Minang apa Bu? Orang Minang kalau pelit. Hah? Kok banyak kalimatnya? Banyak kalimat. Sampirik paliang. Oh, sampirik taring. Saya tahunya kambiang, bundukan doang. Pulang kampung. Baik Bu, lanjut Bu. Paham Bu ya? Daging kurban dibagi menjadi sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk saudara sanak sandai tolan, tetangga, jiran, sepertiga untuk fakir miskin. Makanya hati-hati bagi panitia kurban, jangan langsung ambil. Yang mau diambil itu daging punya siapa. Kemudian juga yang berkorban